Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 77. Sesampainya di rumah, Anissa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar. Anissa melempar tasnya lalu duduk di tepi ranjang, selidiki keluarga Arya, cari tahu apa benar mereka yang menyabotase mobil Papa Hartono 11 tahun yang lalu. Titah Rehan. Siap tuan, jawab Randy. Rehan lalu masuk ke rumah mengejar sang istri. Aku yakin peristiwa malam itu ada kaitannya dengan Paman Arya, makanya Sinta bisa ngomong kayak gitu, ucap Anissa. Aku juga berpikir seperti itu, ucap Rehan. Mas, bantu aku menyelidiki semua ini. Aku gak akan kasih ampun siapapun yang udah menyebabkan kematian orang tuaku, tidak terkecuali keluarga Paman Arya, ucap Anissa. Kamu tenang saja, aku sudah meminta Randy untuk menyelidiki semua ini, ujar Rehan. Aku gak akan membiarkan mereka berkeliaran dengan bebas. Mereka harus dihukum mati, ucap Anissa geram. Lakukan sesukamu, aku akan selalu siap untuk membantumu, ujar Rehan. Tapi aku kagum denganmu, kamu bisa menangani mereka dengan elegan dan santai tanpa meluarkan emosi. Sangat bagus, ucapnya lagi. Bukankah itu yang kamu harapkan? Aku membalas mereka dengan cara yang halus, ucap Anissa. Ya, begitulah seharusnya. Kamu bisa menempatkan posisimu kapan dan di mana kamu bisa meluapkan emosimu, ucap Rehan. Anissa menoleh ke arah suaminya. Dia menatap wajah sang suami. Semua ini karena ada kamu bersamaku, Mas. Kamu yang merubah hidupku menjadi seperti ini, ucap Anissa. Ini bukan karenaku, dirimu sendiri yang mau bangkit dari bayangan kelam itu. Oh ya, bagaimana dengan penawaranku tadi siang? Tanya Rehan. Penawaran apa? Anissa balik bertanya. Memperkenalkan dirimu sebagai istri dan CEO Rehan Ardian Pranata. Bagaimana? Tanya Rehan. Bagaimana dengan kedua orang tuamu, keluarga besarmu? Bagaimana kalau mereka nggak menerimaku sebagai istrimu? Tanya Anissa. Masalah itu kamu tenang saja, itu akan menjadi urusanku dengan mereka, jawab Rehan. Tapi aku gak mau membuat namamu jelek. Semua orang pasti akan mencibirmu kalau mereka tahu istrimu hanya seorang babu yang miskin. Dan mungkin mereka akan berpikir kalau aku nikah sama kamu hanya menginginkan hartamu saja, ujar Anissa. Kamu terlalu memikirkan omongan orang lain, tapi kamu gak pernah memikirkan kebahagiaanmu sendiri. Biarkan mereka berpendapat semau mereka. Pernikahan ini kita yang jalani, kita sendiri yang tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Mulai saat ini berhentilah memikirkan orang lain yang gak berguna. Jalani hidupmu seperti yang kamu mau. Dan satu lagi, belajarlah untuk mencintaiku agar aku tidak terus-menerus merasa bahwa cintaku bertepuk sebelah tangan, ujar Rehan. Maaf, aku sayang sama kamu, tapi aku belum bisa mencintaimu seperti yang kamu mau, ucap Anissa lirih. Aku gak butuh kata maafmu, yang aku mau jadilah dirimu sendiri dan belajarlah untuk bisa mencintaiku, tegas Rehan. Baiklah, kalau kamu mau mempublikasikan pernikahan ini, aku siap dan aku janji akan belajar mencintaimu, ucap Anissa sambil menundukkan kepalanya. Rehan menghela napas kasar. Dia membuka jasnya dan melemparkan ke atas sofa, lalu dia duduk di samping istrinya. Rehan memegang kedua tangan istrinya. Maaf kalau aku terkesan memaksamu. Kalau memang kamu belum siap, aku gak akan memaksamu. Maafkan aku, ucap Rehan lembut. Anissa mendongakkan kepalanya, menatap manik mata Rehan. Aku siap mempublikasikan hubungan kita. Aku siap menerima apapun resikonya. Aku akan tetap percaya sama kamu walaupun aku belum bisa mencintaimu sepenuhnya, ucap Anissa. Kamu yakin? Tanya Rehan. Ya, aku sangat yakin, jawab Anissa sembari tersenyum.
Baiklah, mulai sekarang siapkan diri dan mentalmu untuk menjadi istri seorang Rehan yang sesungguhnya. Ujar Rehan, maksudnya bagaimana? Apa sesulit itu menjadi seorang istri dari CEO? Tanya Anissa. Sebenarnya enggak bagi istri CEO biasa, tapi kamu tahu sendiri siapa aku kan? Dengan posisiku ini, lebih banyak orang yang membenciku, banyak yang ingin menjatuhkan dan menghancurkan bisnisku. Selain itu, ada orang yang lebih berbahaya lagi yang sedang mengincarku. Dia adalah anak kakak Risela yang masih terus mengintaiku. Jelas Rehan, kenapa? Bukannya katamu Sela sudah meninggal? Tanya Nisa. Kamu ingat kejadian di bar waktu itu? Orang yang bernama Gibran adalah tangan kanan kakaknya Sela sekaligus kakak sepupunya. Mereka gak terima atas kematian Sela karena bagi mereka akulah pembunuhnya. Jelas Rehan, kenapa bisa begitu? Tanya Anissa lagi. Bukankah aku sudah pernah bilang kalau dia meninggal karena bunuh diri di apartemenku, padahal bukti sudah jelas bahwa aku nggak bersalah, tapi mereka tetap menganggapku sebagai pembunuhnya. Ujar Rehan. Maaf, aku lupa, ucap Anissa sembari mengangkat jarinya membentuk huruf V dan tersenyum. Intinya kamu harus bisa menjaga diri dan harus waspada saat aku nggak ada di sampingmu, tita Rehan. Baiklah, aku akan belajar lebih dewasa setelah ini. Sepertinya menjadi istri pembisnis hebat bukanlah sesuatu yang mudah, ucap Anissa. Itu baru istriku, ucap Rehan sembari mencubit pipi istrinya yang cabi. Ada yang ingin aku tanyakan? Boleh, tanya Anissa. Tanyakan apapun yang ingin kamu tanyakan, ucap Rehan. Sebesar apa bisnismu sampai banyak orang yang ingin menjatuhkanmu. Banyak orang yang bilang kalau kamu adalah pembisnis nomor 1, tapi aku masih belum paham apa maksudnya, tanya Anissa. Anissa memang belum tahu pasti sebanyak apa harta yang suaminya punya dan sebesar apa bisnisnya yang suaminya kelola. Kamu yakin ingin tahu? Siap mendengarnya? Tanya Rehan. Anissa menganggukkan kepalanya. Dia memang sangat penasaran dengan kehidupan sang suami. Aku mempunyai 2 perusahaan pusat dengan berbeda bisnis. Satu untuk bisnis properti dan yang satu untuk bisnis pakaian. Dan yang aku berikan sebagai mahar untukmu itu bisnis pakaian yang hanya aku pantau sekali 2 kali. Tempatnya masih di pusat kota, hanya saja aku jarang datang ke sana. Makanya aku minta kamu untuk belajar tentang perusahaan agar kamu bisa mengelola perusahaan itu nantinya. Untuk kedua perusahaan itu masing-masing mempunyai 9 anak cabang di berbagai negara. Itu yang membuat semua orang menyebutku sebagai pembisnis nomor 1. Rehan menjelaskan. Aku kira perusahaanmu hanya satu, itu yang dulu aku kerja di sana, ujar Anissa. Itu memang perusahaan pertama yang aku bangun dan aku lebih berpotensi di sana. Kalau perusahaan yang kedua, aku nggak mempunyai bakat tentang desain, makanya aku selalu mengandalkan desain orang lain untuk menggarapnya. Kalau kamu udah siap, kamu bisa menampilkan desainmu di perusahaan itu untuk dipakai, ujar Rehan. Tapi aku pengen membangun usahaku sendiri, ujar Anissa. Aku rasa itu nggak perlu, tanggung jawabmu ada di perusahaan itu, jadi cobalah untuk mengelolanya. Jangan mempersulit dirimu sendiri, Nisa, ujar Rehan. Baiklah, akan aku coba. Terima kasih untuk semuanya, ucap Anissa sembari memeluk tubuh suaminya. Sama-sama sayang, Rehan membalas pelukan itu. Ya sudah, aku mau mandi dulu, ujar Rehan. Rehan masuk ke dalam kamar mandi untuk melakukan ritualnya sebelum tidur. Dulu aku mengira aku sudah mencintaimu karena aku merasa begitu berdebar saat berada di dekatmu. Tapi ternyata aku masih belum mencintaimu. Maafin aku Mas Rehan. Aku janji suatu saat aku akan mencintaimu lebih besar dari cintamu padaku. Batin Anissa. Anissa duduk di depan meja rias lalu menghapus make up yang menempel di wajahnya. Dia menatap wajahnya di dalam cermin, masih tidak terpikirkan di benaknya bahwa dia akan sampai di titik ini. Menjadi seorang istri untuk orang seperti Rehan adalah hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia tersenyum sendiri mengingat bagaimana dulu dia begitu tersiksa setiap hari. Namun kini derita itu telah berlalu dan berubah menjadi rasa bahagia.
Nah, segitu dulu ya bab 77-nya. Makasih yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya kakak ya. Bye-bye.